wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini. Salat yang salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Punten Bi, suaranya kecil. Kecil Bi, suaranya Bi. Kecil. Bentar, mau pakai 2 device deh. Bentar ya. Ntar gema lagi. Suara saya masuk gak? Masuk. Oke, sip. Saatnya nyalakan. Duh, kamera ampun deh. Yang baru kan? Masih. Oke, hari ini kita semua akan diskusikan beberapa bab Riyadhus Shalihin, itu bab 225 hingga 231. Jadi ada sekitar 6 bab hari ini dan 20-an hadis. Gitu. Oke, hadis pertama, hadis 225, yaitu keutamaan berpuasa dalam bulan Muharram, Sya'ban, dan bulan-bulan yang mulia atau Ashhurul Hurum. Nah, di bab ini dan bab-bab selanjutnya ternyata nggak ada dari Al-Qur'annya, jadi full hadis semua. Oke. Ini hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shiyamu ba'da Ramadan syahrul Muharram. Afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail, riwayat Muslim. Jadi hadis ke 1143, hadis pertama bab 225 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama berpuasa sudah bulan Ramadan ialah dalam bulan Allah yang dimuliakan, yakni bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat sesudah sholat wajib ialah sholatul lail, yakni sholat sunnah di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau bacakan? Aku. Nah, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kallah wa fi riwayah kana yasumu Sya'ban illa qalila. Muttafaq alaih. Hadis 1244 dari Aisyah radhiyallahu an, katanya tidak pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa dari sesuatu bulan lebih banyak daripada Sya'ban. Karena beliau Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa dalam bulan Sya'ban itu seluruhnya. Dalam suatu riwayat disebutkan beliau Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa dalam bulan Sya'ban melainkan sedikit sekali yang tidak, yakni sebagian besar dalam bulan ini dipuasai. Muttafaq alaih. Mic-nya Bi. Yang pertama, hadis puasa di bulan Muharram dan sesudahnya adalah bulan Sya'ban. Tuh. Oke, ini hadis kedua. Bab 225 dan agak panjang sih sebenarnya. Jadi mau dibaca langsung artinya nggak apa-apa. Atau langsung artinya aja deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk suaranya? Kang, Masuk. Hasan. Dari Mujibah al-Bahiliyah, dari ayahnya atau dari pamannya, yakni saudara lelaki dari ayahnya, bahwasanya ia atau ayah atau pamannya itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi lagi. Selanjutnya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sesudah setahun, tetapi hal ihwal serta keadaan tubuhnya telah berubah. Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan tidak mengenal lagi kepada saya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Bahili yang datang pada Tuhan tahun yang lalu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Apakah yang menyebabkan perubahan dirimu, padahal engkau dahulu baik sekali keadaan tubuhmu?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah makan sesuatu makanan sejak saya berpisah dengan Tuhan dahulu, melainkan di waktu malam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Kalau begitu, engkau telah menyiksa dirimu sendiri." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Berpuasalah dalam bulan Sobar, yakni bulan Ramadan, dan sehari saja dalam setiap bulan lainnya." Ia berkata, "Tambahkanlah itu untuk saya, sebab sesungguhnya saya masih ada kekuatan lebih dari itu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah 2 hari." Ia berkata, "Tambahkanlah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah 3 hari." Ia berkata, "Tambahkanlah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah pada bulan-bulan mulia, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dengan menunjukkan tiga buah jari-jarinya, lalu mengumpulkannya dan kemudian membukanya. Maksudnya 3 hari puasa, lalu 3 hari tidak, dan sedemikian seterusnya. Riwayat Abu Dawud, Syahrus Sabri atau bulan Sobar, yakni bulan Ramadan. Unmute. Jadi ada Al-Bahili yang puasa setahun penuh, nah, tetapi itu memang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, dianjurkannya itu berpuasa 3 hari setiap bulannya, dan ditambahkan di bulan-bulan mulia, itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Selain itu ada bulan Sya'ban juga yang tadi dijelaskan. Begitu. Dan ini hadis terakhir di bab 225. Gitu. Oke, selanjutnya bab 226. Ada siapa lagi di sini? Ada Haris, Radit. Bulan Zulhijjah. Siapa? Ini langsung baca nih. Ya, bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang mengerjakan amalan solih pada hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari, yakni hari-hari 10 yang pertama dari Zulhijjah." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah juga tidak lebih dicintai oleh Allah guna mengerjakan jihad fisabilillah?" Maksudnya, untuk mengerjakan jihad, apakah tidak lebih dicintai oleh Allah kalau dilakukan dalam hari-hari selain hari-hari pertama dari bulan Zulhijjah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, tidak lebih dicintai oleh Allah selain hari-hari 10 itu untuk berjihad fisabilillah, kecuali keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun dari yang tersebut, yakni setelah berjihad lalu mati syahid. Riwayat Bukhari. Nah, jadi ini hadis tentang amalan yang dicintai Allah pada hari-hari tertentu, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah, pertama berpuasa yang tadi, dan kemudian jihad fisabilillah, entah dalam berperang ataupun mengeluarkan harta untuk menyokong jihad tersebut.
Oh ya, di mute dong tadi. Ya, jadi di bab 26 tadi ada hadis mengenai amalan pada hari-hari yang dicintai oleh Allah. Dan utamanya pada hari ke-10, 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi ada berpuasa, jihad fisabilillah, dan baik berperang maupun memberikan harta Pak untuk menyokong jihad tersebut. Selanjutnya ada bab 227 hadis mengenai keutamaan bulan Arafah, Asyura dan Tasu'a. Yang pertama dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya perihal berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari itu dapat menutupi dosa pada tahun yang lampau serta tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari tadi ada 10 hari pertama tadi, ternyata ada 9 hari, tanggal 9-nya ada hari yang cukup spesial, dan ini salah satu keutamaan berpuasa pada hari tersebut, yaitu menutupi dosa pada tahun yang lampau serta tahun yang akan datang. Nah, sempat juga kan kita nggak tahu tuh tahun depan itu bakal kayak gimana. Nah, mungkin salah satu fadilah ketika berpuasa pada tanggal tersebut, kita dijauhkan untuk bermaksiat. Bukan berarti udah berpuasa nih, terus ya udah kita lakuin dosa aja, kan udah mau diampuni ini gitu kan karena sudah berpuasa. Nah, ternyata nggak kayak gitu. Salah satu ketika puasa kita benar, maka kita akan dijauhkan dari maksiat pada tahun ke depan, dan dosa kita di tahun lampau dimaafkan gitu. Kamu seperti itu. Hadis pertama bab 227. Selanjutnya, salah. Tekan siapa yang belum? Ada Haris kok nggak salah tadi. Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisiyami, muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu pula. Muttafaq alaih. Oke, pada hari di sini dianjurkan untuk berpuasa karena Rasul pun berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Tetapi di sini nggak dijelaskan bagaimana keutamaan atau fadilah dari berpuasa pada tanggal tersebut. Gitu. Mungkin di hadis selanjutnya. Silakan. Yang belum siapa ya? Nggak tahu di sini ada yang hadir siapa aja. Aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Hadis 1249 dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari itu dapat menutupi dosa tahun yang lampau. Riwayat Muslim. Nah, ini jadi hadis menjelaskan mengenai keutamaan fadilah dari berpuasa pada hari Asyura. Tapi nggak dijelasin juga sebenarnya ini berapa lama dosa yang diampuni. Kan ada sebutan juga 1 tahun yang sebelumnya atau 1 tahun ke depan. Gitu. Tapi semoga saja panjang waktunya. Oke, selanjutnya hadis ke 1250. As-sanata itu tunggal ya, 1 tahun. Oh iya benar. Izin cek, bener nggak? Barangkali ada yang tahu. Asana ya? As-sanata itu tunggal 1 tahun. Bener nggak? Aku tidak yakin. Punten Kang. Ya, dia tuh mufrad ya.
Tapi menjemuknya pun sama kalau nggak salah. Tapi pas ya, Lupa pokoknya saya juga. Kalau agak majemuk bukannya pakai taknya bukan tak marbutoh ya? Nggak tahu. yang mana nih? Yang menjemuk atau yang Yang majemuk. Majemuk pakai tak biasa. Kalau Iya, tak pakai tak marbutoh biasa. tuh ciri tinggal. Iya. ya. Oke, 1 tahun berarti ya. Gitu. Oke, sip, selanjutnya. Baik ya. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin li asumanna at-tasi'a rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jikalau aku masih tetap hidup sampai tahun depan, tentulah tentulah saya akan berpuasa pada hari ke-9 pada bulan Muharram, yakni Tasu'a. Riwayat Muslim. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Mungkin hari Tasu'a itu apa ya maksudnya? Ada peristiwa apa kira-kira? Tanya aja. Belum tahu, tapi Tasu'a itu 9 ya? 9. Iya 9 ya sih Tasu'a aja. Ya, Tasu'a, ya emang. Berarti emang jadi anggap aja tanggal 9. Kejadiannya belum tahu. 9 bukannya kalau tanggal 9 itu bukannya ini ya? Hari Asyura ya? Kok hari Asyura bukan hari satunya apa? Arafah apa? Ya Asyura bukan nih. Oh ya, kalau 10 Asyura. Terus Tasu'a 9. Di Google Tasu'a 9, Tasu'a Muharram hari 9 Muharram katanya. mungkin emang diperintahkan saja tanggal 9. Iya, Arafah maksudnya Arafah ya. Kalau ya. Bukan tanggal 9 Arafah nggak sih? Kenapa? Ya, 9. Tidak, anggap aja memang diperintahkan tanggal 9 dan kejadian spesialnya mungkin saya belum bisa jawab juga sih. Karena bingung juga ini. Karena ada apa. Oke, selanjutnya siapa ya? Selanjutnya itu tadi hadis akhir bab 27 dan ini bab selanjutnya bab 128. Sunahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kemarin bulan Syawal puasa keduanya karena ini banyak yang bisa juga ramai di mana-mana. Oke. Silakan yang mau baca siapa di sini? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala man shoma Ramadan thumma atba'ahu apa ini? Sitat min Syawal. Sita min Syawalin kana kasiyamid dahri rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia adalah seperti berpuasa 1 tahun penuh. Riwayat Muslim. Keterangan puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh di permulaan bulan, yakni pada tanggal 2 sampai dengan 7 Syawal, dan boleh pula di pertengahan atau di akhir bulan. Jadi asalkan bulan Syawal, boleh. Boleh pula dipersambungkan atau dipisah-pisahkan, seperti dilakukan pada tanggal 2, 5, 10, dan seterusnya. Tetapi tanggal 1 Syawal jangan digunakan untuk berpuasa, sebab hari itu hari Idul Fitri dan haram berpuasa di dalamnya. Oke, ini salah satu anjuran untuk berpuasa pada 6 hari bulan Syawal. Nah, jadi boleh disambung berpuasanya berturutan ataupun dipisah-pisah seperti tadi ada tanggalnya di slide. Contohnya seperti itu. Oke, hadis selanjutnya bab 229. Nah, ya di bab
228 tidak dijelaskan ya tadi itu mengenai fadilah berpuasa selama setahun. Oh, dijelaskan nih, salah tuh. Fokus. Jadi fadilahnya itu sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Gitu. Nah, mungkin kalau yang berpuasa kemarin cukup berbahagia ya, insya Allah dapat fadilah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya bab 29, sunahnya berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Oke, ini hadis pertamanya, silakan ada yang mau baca? Hadis. Bismillah. Bismillah. Hadis ya benar. Hadis. Oke. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnaini faqala dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'ist au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya perihal berpuasa pada hari Senin. Lalu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah hari yang saya dilahirkan di dalamnya dan hari yang saya diangkat sebagai Rasul atau hari yang pada saya diturunkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ada 2 peristiwa penting di 2 hari tersebut. Pertama, hari Senin itu hari lahirnya Rasulullah SAW. Dan kedua, hari ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, atau hari pertama kali diturunkannya Al-Quran pada Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya hadis 229 dari wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal atsnaini wal khamsi fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaimun, rawahu at-Tirmidzi. Jadi hadis 1253 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukanlah amalan-amalan itu oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Maka saya senang jika amalanku itu ditujukan sedang saya dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim tanpa menyebutkan berpuasa. Nah, jadi selain 2 hari tersebut berkaitan dengan Rasulullah, ternyata hari Senin dan Kamis juga merupakan hari ketika amalan-amalan kita diangkat kepada Allah, gitu. Dan ketika berpuasa, sungguh senang ketika amal-amal kita diangkat ketika kita sedang berpuasa. Kurang lebih seperti itu di hadis tersebut. Nah, ini di bagian bawah mana ini kok nggak ada. Saya ketemu bagian akhir ininya, jadi nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya siapa? Bismillah. Sidki. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal unthayain wal khamsi, rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Hadis nomor 1254 dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena besarnya keutamaan yang terdapat di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, oke. Jadi di hari Senin dan Kamis ternyata ganjarannya sangat besar. Dan satu hal yang unik di hal hadis atau sanad hadis.
ternyata Abu Hurairah itu lebih banyak meriwayatkan jadi sanad hadis daripada Aisyah yang istrinya Rasulullah SAW. Itu terbiasanya. Jadi yang sudah menemani Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu ya. Tetapi ada orang yang lebih banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Gitu. Mute. Oh, Pak. Dari tadi pas ngomong matiin. Oke, jadi Aisyah dan Abu Hurairah tadi kedengaran sih. oke. Kedengaran tadi yang Aisyah. Mana tadi? Kok tidak ada? Bentar. Coba muncul di sini. Sebenarnya berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, dan ini sudah disinggung sedikit di awal bab, di awal penjelasan bahwa ada seseorang yang dianjurkan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jangan sampai setahun penuh berpuasa. Oke, pertama siapa yang mau bacakan? Setelah Sidki siapa tadi? Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya diwasiati oleh kekasihku yakni Nabi Muhammad SAW dengan 3 macam perkara, yakni siyami talatata ayamin min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anama, yakni berpuasa 3 hari dari setiap bulan, melakukan 2 rakaat salat sunnah duha, dan supaya saya sholat witir sebelum saya tidur. Muttafaq alaih. Oke, jadi ada 3 perkara yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah oleh Rasulullah SAW. Jadi ada berpuasa 3 hari tiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat sunnah duha, dan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini sudah dijelaskan 3 harinya itu kapan. Nah, mungkin di hadis selanjutnya akan dijelaskan sedikit. Masih sama. Bentar, ini hadis yang berbeda. Bentar, kok sama. Beda Abu Darda, Abu Hurairah. Oh ya. Silakan, siapa yang mau baca? Tadi siapa ya terakhir ya? Setelah Kang Reka siapa? Harusnya Radit. Radit. Atau mau saya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, saya diwasiati oleh kekasihku yakni Nabi Muhammad SAW dengan 3 macam perkara. Saya sama sekali tidak akan meninggalkannya selama saya hidup, yakni berpuasa 3 hari dari setiap bulan, melakukan salat sunnah duha, dan supaya saya tidak tidur dulu sebelum saya salat witir. Riwayat Muslim. Nah, isi hadisnya masih sama, tapi memang musnadnya berbeda. Jadi yang sebelumnya Abu Hurairah, sedangkan yang ini Abu Darda. Dan selanjutnya, hadis selanjutnya Haris masih bisa baca. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa 3 hari dari tiap-tiap bulan adalah sama dengan berpuasa setahun penuh. Hadis muttafaq alaih. Oke. Jadi berpuasa 3 hari pada setiap bulan itu sama dengan berpuasa setahun penuh. Dan mungkin ketika kita baca hadis-hadis tersebut yang sudah dibaca, banyak yang ketika berpuasa sekian ternyata pahalanya sangat banyak sekali ya. Maksudnya diampuni dosanya setahun sebelumnya dan di tahun kemudian dan sebagainya. Mungkin ini salah satu keutamaan umat kita, karena mungkin umat kita umurnya cukup singkat dibanding umat Nabi sebelumnya. Katakanlah misalkan Nabi Musa sendiri umurnya sampai 120 tahun gitu ya, dan Nabi Isa
sebenarnya bersama sih sebenarnya. Dan ya, ketika umur kita meskipun singkat secara umum, tetapi Allah berikan kita keutamaan amalan-amalan yang ternyata sedikit, tetap pahalanya sangat banyak. Seperti contohnya puasa 3 hari setiap bulan. Oke, selanjutnya saya sendiri, dari Mu'adzah al-Adawiyah, bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sebanyak 3 hari dari setiap bulan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya. Dan Mu'adzah bertanya, dari bulan apa saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa? Aisyah berjawab, beliau tidak memperdulikan dari bulan manakah beliau berpuasa itu. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi di hadis ini kita bisa tahu bahwa Rasulullah setiap bulannya berpuasa, karena nggak peduli bulan puasa mau bulan apapun itu. Tetapi memang tetap memperhatikan hari-hari tertentu yang tidak boleh berpuasa tentunya. Sebagai contoh, di hari pertama bulan Syawal, karena itu hari Idul Fitri, jadi nggak boleh berpuasa, ataupun di hari Kurban juga nggak boleh berpuasa. Begitu. Selanjutnya, oke, Sidki saja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi jadi mic-nya. Wa an Abi Dzari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sumta minasyahri thalatha fasum thalatha ashra wa arba'a ashra wa khamsa ashra rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Hadis 1259 dari Abu Dzar radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau berpuasa 3 hari dari suatu bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, ini salah satu hadis mengenai puasa yang sering diajarkan setiap bulannya, itu puasa Ayyamul Bid, atau puasa di tengah-tengah bulan. Gitu. Nah, kalau misalkan bingung tadi hadis kok berpuasa 3 hari tapi bingung harinya kapan, nah ini salah satu penjelasannya, itu 3 hari pertengahan bulan. Oke, selanjutnya Kang Reka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada hari-hari biyad, yang artinya putih, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Riwayat Abu Daud. Ya, masih sama, kurang lebih masih sama maknanya seperti hadis sebelumnya. Berarti, oke, selanjutnya saja langsung ke Radit, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak berbuka, yakni beliau berpuasa pada hari-hari bid, yang artinya putih, baik beliau Shallallahu alaihi wasallam berada di rumah ataupun di dalam perjalanan. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan isnad yang baik. Nah, jadi Rasulullah tetap berpuasa pada hari bid itu ketika di rumah maupun ketika dalam perjalanan. Jadi nggak berpengaruh tuh ketika di rumah maupun ketika sedang keluar rumah. Mungkin kalau misalkan biasa keberatan untuk berpuasa Ayyamul Bid ketika di luar rumah atau lagi perjalanan, ternyata Rasulullah pun tetap berpuasa di hari-hari tersebut, gitu. Oke, selanjutnya bab terakhir pada hari ini, bab 231, keutamaan orang yang memberi makanan untuk orang yang berbuka,
Makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, keutamaan orang berpuasa yang dimakan makanannya di sisinya, dan doanya orang yang makan kepada orang yang makanannya dimakan di sisinya itu. Oke. Selanjutnya Haris ya, kalau nggak salah. Silakan dibacakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berbuka, memperoleh seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa, yakni yang diberi makan tadi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Oke, jadi memberi makan kepada orang yang berpuasa itu sama dengan kita mendapatkan puasa dari pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang diberikan makan. Nah, mungkin ada yang teman, ini nggak ada yang perempuan ya. Kalau yang perempuan agak sedih mungkinnya ketika nggak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, nyatanya ketika orang tersebut tidak berpuasa tetapi memberikan makanan kepada orang puasa yang lain, insya Allah akan dapat pahala yang sama. Oke, selanjutnya saya sendiri yang jelasin. Dari Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk di tempatnya, lalu ia menghidangkan suatu makanan kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Makanlah." Ummu Umarah berkata, "Sesungguhnya saya ini berpuasa." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dimohonkan kerahmatan oleh para malaikat. Apabila ada orang yang makan makanan di sisinya, yakni di tempatnya orang yang berpuasa tadi, sehingga mereka selesai." Oh, salah intonasi. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dimohonkan kerahmatan oleh para malaikat apabila ada orang yang makan makanannya di sisinya, yakni di tempatnya orang yang berpuasa tadi, sehingga mereka selesai. Mungkin beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda sampai orang-orang itu kenyang. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, jadi ketika kita menghidangkan makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan dimohonkan rahmat oleh para malaikat sampai orang yang kita beri makan itu makannya selesai, ataupun makan sampai orang itu kenyang. Jadi mungkin ketika kita masuk untuk orang yang sedang berpuasa gitu, dan orang yang berpuasa itu kemudian makan, akhirnya mungkin kita bisa ikut berdoa juga karena kita sedang dikelilingi oleh para malaikat yang selain dimohonkan rahmat, mungkin diaminkan juga doa-doa yang kita hajatkan begitu. Dan ini hadis terakhir pada pagi hari ini. Silakan Ciki berarti ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku baca ininya ya. Wa an Ansin radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an faja'a bi khubrin wa zaid fa'akal thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abroru wa sallat alaikumul malaikah. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Hadis 1264 dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Lalu Sa'ad menyuguhkan roti dan minyak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Setelah selesai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa yang artinya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempatmu dan orang-orang yang berbakti telah makan makananmu dan para malaikat memohonkan kerahmatan atasmu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad sahih.
Nah, jadi ini satu kasus yang cukup berhubungan dengan hadis sebelumnya, bahwa ketika kita menyuguhkan makanan kepada orang yang berpuasa, maka akan dimohonkan kerahmatan oleh para malaikat, begitu kurang lebih. Oke, jadi oh ya, satu hal lagi ya, roti dan minyak itu makanan yang tidak elit sebenarnya, tetapi Rasulullah tetap makan kan, meskipun Rasulullah itu pemimpin negara gitu, dan Rasul gitu kan, meskipun cuma disuguhkan roti dan minyak, tetapi Rasulullah tetap menghargai makanan yang disuguhkan dan nggak ada mencela makanan, mungkin gitu. Salah satu makna hadis yang cukup tersirat dari hadis ini gitu. Sekian, mungkin tidak ada lagi yang hadis yang bisa diberikan. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan bersama ya, ini bukan saya menjawab sebenarnya, mungkin kalau ada yang mau diskusikan silakan. Begitu. Oke. Boleh. Bismillah, izin tanya. Tadi hadis 1252 tentang puasa Senin. Salah pencet. Itu dia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kalau kita lahir hari Selasa, kita jadi ingin mindahin hari Seninnya ke Selasa atau enggak? Yang pertanyaan kedua, boleh enggak kita jadikan hadis ini menjadi dasar kita boleh merayakan ulang tahun dengan amal ibadah gitu. Dua pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan pertama, jadi kalau misalkan kita hari Selasa, apakah puasa juga? Jawabannya saya nggak tahu, dan bingung juga apakah ada hadis yang menerangkan tersebut. Dan ini kayaknya sih nggak ada kayaknya, karena memang hari Senin ini hari lahirnya Rasulullah, bukan hari lahirnya kita yang berpuasa begitu. Kalau dari hadis ini. Yang kedua, apakah boleh merayakan? Nggak tahu, ini sih emang bentuk perayaan ya, saya juga bingung sebenarnya. Ini pertanyaannya menarik ya. Dan memang saya nggak melihat puasa ini sebagai bentuk perayaan soalnya. Kalau hari ulang tahun kan merayakan gitu kan, merayakan ulang tahun gitu. Tapi ini mungkin hari peringatan kali ya, nggak juga. Nggak tahu juga. Tapi memang selain hari Senin, kenapa? Radit mau nggak tahu ya. Tapi kan di situ juga ada katanya dan itu. Kalau misalkan dan kan berarti dua-duanya harus terpenuhi, itu nggak sih? Bukan atau. Nggak tahu. Itu kan itu adalah hari saya dilahirkan di dalamnya dan hari saya diangkat sebagai rasul gitu. Berarti harus ada diangkat sebagai rasul. Nggak tahu, itu bebas saja. Kalau ditemukan gitu. Mungkin pertanyaan kedua ya yang belum bisa jawab. Pertanyaan itu berarti kalau Radit berarti itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua nggak bisa jawab. Karena memang saya juga nggak melihat puasa ini sebagai bentuk perayaan gitu ya. Jadi karena nggak bisa jawab. Mungkin ada yang lain bisa jawab, Haris mungkin ya, atau Sidki, atau Kang Reka sendiri punya jawaban sendiri gitu ya. Nah, yang pertama, sebetulnya saya nanya itu murni karena belum pernah memperoleh jawabannya dari diskusi. Tapi rekan nemuin kasusnya memang gitu. Kalau saya sih bersyukur sih tidak pernah berdebat karena lahir hari yang lain, karena saya lahir Senin, jadi lahir Senin aman lah, tinggal ngikutin ini misalnya. Jadi ikutin sunnah, diniatin ikutin sunnah Nabi aja aman. Nah yang kedua ini kasusnya ada, jadi orang bilang gini,
Nabi aja memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Gitu. Kita juga bisa kok gitu memperingati hari lahir kita dengan sesuatu ya amal kebaikan. Gitu. Nah itu karena saya nggak tahu waktu itu jawabannya gimana ya saya memang nggak nanggapin apa-apa. Belum pernah tahu penjelasan dari yang kedua itu begitu. Tapi memang ada juga lupa ini Menarik siapa ya, ya kepikiran pada saya. akan perihal maulid ya berarti kan ya maulid mungkin bisa juga bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun memang dianjurkan gitu ya secara langsung ya maulid ya ini enggak. Tapi Wah, Radit nge-share sesuatu tuh di mana? Di chat Teams. Jadi boleh, Dit? Atau belum dibuka? Ini lagi Ini buka. YouTube ya? Oh iya, YouTube. Ya, bisa jadi kan? Nah, boleh lah kita share di grup WhatsApp lah. Langsung reveal jawabannya aja bisa nggak? Yang dari Buya Yahya cuma 6 menit kok videonya. Asik. Oke. Jadi aku bicara doang, Nadir. Iya, nggak apa-apa. Ada udah pernah nonton? Mungkin kalau udah langsung bisa share aja jawabannya di sini ya. Jadi singkatnya kayak gimana? Oke sip. Udah nanti lihat di WA aja. Oke, berarti case close gitu ya. Apa jawaban pasti nggak apa-apa lah. Karena emang Case close. Karena mungkin kita kurang berilmu tapi jangan dipaksain. Nah, kalau nggak tahu. Begitu. Oke, selanjutnya ada yang mau didiskusikan lagi gitu ya. Nggak ada, kita tutup saja kalau gitu, kalau nggak ada. Ya, semoga dengan kita baca, sebenarnya bukan belajar secara mendalam, meskipun baca, semoga kita bisa lebih semangat berpuasa ya, termasuk saya sendiri yang jarang puasa sunnah gitu ya, karena nggak tahu kenapa. Karena mungkin karena faktor kesehatan juga. Saya kan kayak jangan sampai terlalu turun berat badannya jadi kurang puasanya. Gitu. Ya semoga kita bisa berpuasa dengan baik dalam kesehatan maupun secara niat gitu ya, niatnya mantap, pada fisiknya pun memadai gitu ya, untuk berpuasa sunnah seperti yang dijelaskan tadi. Bulan Muharram kan bentar lagi, bulan Zulhijjah sudah masuk ya kalau salah. Ya udah masuk bulan Zulhijjah. Besok 1 Zulhijjah bukan? Bentar, udah masuk belum ya? Bukan ya? Udah masuk Besok Zulhijjah kan? Ya, bentar lagi Zulhijjah. Jadi kan ada tuh. Udah di-share juga di grup PPT-nya. Akan dibaca lagi aja. Oke, mungkin kalau nggak ada kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, ada yang mau disampaikan nggak, Kang? Hari ini